Puji nama Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku. Namun sukacita melambaikan tangan tertinggi. Puji Tuhan. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Mari bersama-sama di pagi hari ini kita datang kepada Tuhan menaikkan ucapan syukur kita. Yang terbaik kita persembahkan bagi Dia. Yang semangat katakan amin. Amin.
lagi Tuhan Yesus Juru Selamat Tuhan. Haleluya, haleluya. Layaklah Tuhan disembah, hanya namamu Tuhan, hanya namamu Yesus. Sebab namamu kudus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur Tuhan untuk siang hari ini Tuhan. Bapa, banyak hal yang telah kami jalani Tuhan. Seminggu Tuhan sertai setiap langkah kami. Bukan karena kesehatan kami, bukan karena kekuatan kami Tuhan, tapi karena anugerah-Mu Tuhan memberi kesehatan bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada saat ini Tuhan, kami telah memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Biarlah itu Tuhan menjadi dupa yang harum yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan isi hati-Mu. Ya Roh Kudus, berbicaralah bagi setiap kami. Kami mau Tuhan setiap harinya terus dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu. Melalui firman-Mu Tuhan, kami menjadi dewasa dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Roh Kudus Engkau berkarya. Roh Kudus Engkau bekerja dalam hati kami masing-masing. Sehingga Tuhan kebenaran firman-Mu kami dapat terima dengan baik. Hanya di dalam nama Yesus kami siap menerima berkat daripada-Mu. Yang siap menerima berkat daripada Tuhan bersama dengan saya, kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Kurang semangat ya. Shalom. Haleluya ya. Kita baca Bapak Ibu dari Kejadian 11 ayat pertama sampai ayat ke-9 bersama-sama 3, 2 ya. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya, maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di Snear. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita mencari nama supaya kita jangan terserah ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Nah Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, tema kita jelas, yaitu berbicara tentang menara kesombongan ya. Nah Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, sebelum kita masuk ke dalam materi ini, ada yang perlu kita perhatikan. Jadi sebelum pasal 11 ini, di pasal 10 kita boleh membaca. Jadi ada suatu peristiwa juga yang mendahulunya, yaitu peristiwa air bah. Ya. Jadi waktu itu Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, zaman dulu adalah zaman yang paling mengejikan di hadapan Tuhan. Semua ciptaan manusia adalah ciptaan yang jahat,
yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, melakukan apa yang jahat, semuanya kejahatan dilakukan di zaman itu. Sehingga apa? Murka Allah turun. Dan apa? Tuhan memberikan hukuman, yaitu air bah. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, jadi kemudian Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, tuh Nuh diberitahu oleh Tuhan, bangunlah sebuah kapal. Nah, kemudian apa Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan? Orang-orang di sekitar tidak peduli, tidak mau tahu. Bodoh amat. Masa bangun kapal di pegunungan? Apa sih? Ya, gak masuk logika. Ini main-main. Nah, dan ternyata setelah selesai Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kemudian Tuhan mencurahkan hujan yang amat deras. Nah, kemudian seluruh bumi itu tenggelam. Dan lihat Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, dan ada keluarga Nuh, hanya itulah satu-satu yang selamat di bumi. Dan kemudian Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kemudian mereka berpisah, ya. Sem, Ham dan Yafet berkembang biak, ya. Nah, kemudian ada sesuatu hal yang paling mencolok Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, yaitu dicatat dalam Kejadian 10, yaitu tentang Nimrod. Nimrod, ya, adalah dari keturunan Ham, ya. Nah, dia keturunan Ham. Nah, kemudian Nimrod dikatakan adalah orang si penakluk bumi pada saat itu. Nah, jadi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, menurut sejarahnya Babel ini didirikan oleh Nimrod, ya. Nimrod lah dikatakan ada pemburu yang gagah perkasa. Di Kejadian 10 jelas berkata bahwa Nimrod adalah pemburu gagah perkasa. Jadi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, Nimrod ini, ya, bukan seperti yang kita pahami. Waduh, dia kenal Tuhan. Dia adalah keturunan Nuh. Bukan berarti dia adalah orang yang mengenal Tuhan. Tetapi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, Nimrod adalah orang yang tidak mengenal Tuhan. Jadi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, karena dia mampu memburu dan menaklukkan segalanya. Jadi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, Nimrod ini bahkan apa? Menjadi sombong. Ya, Kejadian. Nah, kemudian Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, jelas sekali Bapak Ibu bahwa Nimrod inilah yang berkuasa sehingga dia mendirikan sebuah kerajaan. Dan para pengikut-pengikutnya menjadikan dia sebagai dewa. Nah, ini Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Nah, kemudian Bapak Ibu, ya, menara kesombongan. Kalau kita sebagai manusia, Bapak Ibu, ya, kesombongan itu pasti ada. Ya, kenapa pasti ada? Karena apa Bapak Ibu? Kita dahulunya sudah jatuh dalam dosa. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan? Apa yang kita bisa antisipasi bersama-sama? Nah, ini Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Nah, kemudian ini saya bilang tadi tanah Sinear, ya. Ketika mereka keluar dari kapal Nuh, Bahtera Nuh, ya. Kemudian mereka pergi ke Sinear. Ya, itu jelas di ayat yang ketiga, ayat yang kedua. Nah, di tanah Sinear ini ada beberapa kota, ya. Ada anak kota di dalamnya. Jadi Bapak yang dikasih oleh Tuhan, saya bilang tadi Nimrod ini membangun kota Babel, ya. Nah, kemudian Bapak yang dikasih oleh Tuhan, saking terkenalnya Nimrod pada saat itu, saking berkuasanya Nimrod, saking berpengaruhnya Nimrod, karena dia dijadikan dewa pada saat itu. Dan lihat dia di ketiga, Bapak yang dikasih oleh Tuhan. Nah, ini menara kesombongan, apa yang harus kita pelajari? Kesombongan akan merusak kesatuan dan persatuan. Ya, kalau kita bersama-sama perhatikan Bapak Ibu, mau satu negara ini pun, satu orang berkata yang tidak baik, merusak kata-katanya, akan terpecah belah. Nah, Bapak yang dikasih oleh Tuhan, demikian juga kesombongan merusak kesatuan dan persatuan. Di ayat pertama dikatakan, adapun seluruh bumi satu bahasa dan satu logatnya. Jadi Bapak yang dikasih oleh Tuhan,
ketika hujan telah surut, air sudah surut, mereka ini Bapak Ibu keluarga Nuh ini satu bahasa pada saat itu. Jadi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, jelas dikatakan adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Berarti ada kesatuan dalam mereka, ada kebersamaan dalam mereka, dan ini Bapak Ibu terkasih tetap terpelihara. Nah, kebersamaan ini akan menjadi rusak bila ada seseorang yang menjadi sombong. Saya bilang tadi, siapakah itu? Nimrod, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Ya, Nimrod yang melakukan itu. Awalnya semua baik-baik saja. Awalnya semua memiliki kebersamaan. Banyak Bapak Ibu, orang Kristen, awalnya itu baik. Selalu bersekutu, selalu bersama-sama. Tetapi karena ada seseorang yang berlaku sombong, saya percaya kebersamaan dan kesatuan ini akan rusak. Demikian juga di keluarga. Bila ada seseorang atau suatu keluarga atau saudara yang berlaku sombong, saya rasa keharmonisan dalam keluarga akan rusak. Karena ada apa? Kesombongan. Jadi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, sebelum adanya kesombongan semuanya baik. Semuanya itu baik Bapak Ibu. Baik apa adanya. Nah demikian Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Pada saat itu Bapak Ibu, orang-orang di zaman itu baik. Setelah air bah, Tuhan jatuhkan, Tuhan beri murka. Kemudian terbitlah suatu perjanjian pelangi. Bukan perumahan pelangi ya Bapak Ibu ya. Perjanjian pelangi. Di mana bahwa ketika air bah selesai, kemudian pelangi menyinari. Nah di situ Tuhan buat perjanjian. Bahwa tidak akan ada lagi air bah yang akan ada di bumi ini. Jadi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, semua dalam keadaan baik, tidak ada suatu hal yang buruk. Ini Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, hal yang mencolok Bapak Ibu, itu kebersamaan. Saya rasa Bapak Ibu, anak-anak kita misalnya, kita sudah pupuk toh kebaikan kebersamaan. Kita sudah pupuk, apalagi kita punya keluarga besar. Sebagai abang kita sudah memupuk bagaimana, ayo saling membantu bersama-sama. Tetapi karena ada satu saudara kita, ini akan merusak. Jelas Bapak Ibu, di dalam ayat bacaan kita di Kejadian 11 ini, bahwa kita semuanya dahulunya adalah baik. Nah kemudian Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, yang kedua apa? Ya, apa itu arti kesombongan? Nah kesombongan ya, itu jelas dikatakan menolak Tuhan. Jadi kalau seseorang ya memiliki jiwa kesombongan, secara tidak langsung dia menolak Tuhan. Ya, dikatakan Bapak Ibu di ayat 4 ya, juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara dan puncaknya sampai ke langit, dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Nah Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kenapa dibilang menolak Tuhan? Kalau kita lihat sekilas Bapak Ibu, kata marilah ini biasa saja. Tetapi Bapak Ibu, kata marilah ternyata ada dorongan, ada keinginan yang kuat di dalamnya. Ada keinginan, ada suatu dorongan yang kuat bagaimana bisa melaksanakan, bagaimana bisa mewujudkan keinginannya. Marilah, kalau bisa kita bilang ayo. Nah Bapak yang dikasih oleh Tuhan, orang-orang pada saat itu terkhususnya Nimrod ya, memiliki keinginan yang kuat karena dia orang yang berpengaruh, orang yang memiliki super power istilahnya. Jadi dia punya keinginan yang lebih meningkat lagi. Dan Bapak yang dikasih oleh Tuhan, jelas dikatakan, marilah kita dirikan, ini keinginan. Saya bilang Bapak yang dikasih oleh Tuhan,
ya, mereka memiliki keinginan, ya. Apa itu Bapak Ibu? Mendirikan menara Babel. Jadi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, menara ini adalah menara pertama ya. Ini proyek pertama mereka. Jadi setelah didirikan kerajaan Babel, nah proyek pertama mereka ini Bapak Ibu, ini proyek besar. Jadi pada saat itu Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, menara ini akan mau dibangun. Menara itu Bapak Ibu bernama Jikuran, ya, Jikuran. Orang-orang pada saat itu gini berpandangan, ya, Jikuran itu gunung suci. Apa artinya Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan? Gunung suci ini, ya, ketika dia, maksudnya Bapak Ibu, gunung suci ini adalah sebagai komunikasi antara dewa dan manusia. Jadi ketika menara ini atau gunung ini sampai dibangun melewati langit, dia berpikir bahwa aku sudah dekat dengan Tuhan. Aku sudah dekat dengan dewa. Jadi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Nah ternyata Bapak Ibu di balik mereka membangun ada motivasi yang salah. Jadi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, motivasi mereka salah, niat mereka salah dalam membangun. Nah ternyata Bapak Ibu, niat mereka bukan mengutamakan Tuhan dalam pembangunan mereka. Tetapi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, mereka mengutamakan kekuatannya dirinya sendiri. Jelas Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, mereka membangunnya itu menandakan kekuatan manusia tanpa Allah. Jadi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, ternyata niatan mereka ya diperhatikan oleh Tuhan. Dan kemudian Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kemudian mereka juga punya tujuan, yaitu yang kedua. Apa itu tujuan mereka? Yaitu mencari nama sendiri. Ini Bapak Ibu ya, tujuan kedua itu mencari namanya sendiri. Di ayat 4 jelas dikatakan, dan marilah kita cari nama. Nah ini Bapak Ibu ya, ternyata Bapak Ibu ketika saya bilang tadi, tanah Siniar ini terdiri dari beberapa anak-anak kota. Jadi mereka mau mencari nama, ya, yaitu Babel yang mau mendirikan menaranya begitu tinggi menjulang sampai ke langit. Dan kemudian Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Dan ternyata di sini pesan yang diambil bahwa Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, mereka lebih mengedepankan nama baik dan kehormatan sendiri daripada nama Allah. Ya. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kita seorang Kristen, perhatikan baik-baik. Jangan kita sekedar ibadah, jangan kita sekedar berjemaat. Ya. Tetapi karena kita memiliki privilege, ya, kita memiliki kehormatan, kita apa? Kita mementingkan, mengutamakan kemewahan kita. Jadi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, lebih baik mengedepankan nama Allah daripada kehormatan kita. Ingat bagaimana Yesus membasuh kaki para muridnya, bagaimana Bapak Ibu? Yesus itu raja, ya. Bayangin Bapak Ibu, kita punya seorang kepala ya, bos di kantoran. Tiba-tiba dia memanggil kita dan suruh duduk dan memulai membasuh kaki kita. Jadi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, pada saat ini Bapak Ibu, kalau kita berbicara kesombongan, Tuhan Allah sangat benci. Tuhan Allah sangat marah dan murka dengan kesombongan. Jadi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, ya ketika Yesus ya membasuh para kaki murid, itu bukan berarti supaya dilihat orang, supaya dikagumi orang, supaya mencari nama di banyak orang. Tidak Bapak Ibu, Yesus mau mengajarkan bagaimana kita harus merendahkan hati. Bagaimana kita harus merendahkan diri kita. Sekalipun kita punya harta dan kekayaan, kita harus merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Nah Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, ya, pada saat itu kerajaan ini kerajaan yang lumayan hebat. Ya, kerajaan Babel ini. Dan mereka mau mencoba-coba Bapak Ibu ya. Padahal Bapak Ibu, tradisi bangsa Israel itu yaitu membicarakan firman Tuhan turun menurun. Ya,
diajarkan selalu turun-menurun. Saya yakin dan percaya Nimrod ini tahu firman Tuhan. Saya percaya Nimrod ini sudah tahu firman Tuhan. Bagaimana Tuhan itu, dia tahu. Tetapi apa? Karena begitu besarnya, dominannya, egoisnya, begitu dominannya, bagaimana kesombongannya, sehingga apa? Dia tidak mau peduli lagi dengan firman Tuhan. Dan apa dikerjakannya Bapak Ibu? Dan jelas sekali, mereka mau mencari nama sendiri. Bayangin Bapak Ibu, mau mencari nama sendiri. Sementara apa? Mereka diselamatkan karena Allah dari air bah. Jadi mereka ini, ya Nimrod ini lupa kebaikan Tuhan. Sama saya khotbah sebulan yang lalu, bagaimana khotbahnya itu bertema ingat kebaikan Tuhan. Jadi Nimrod sepertinya kayaknya melupakan kebaikan Tuhan. Setelah peristiwa air bah ini, Nimrod melupakan kebaikan Tuhan. Jadi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, ya, mencari nama sendiri itu tidak baik. Memang di kantoran Bapak Ibu, mencari nama sendiri itu sangat dikejar. Kalau di kantoran mencari prestasi itu hal yang paling dikejar, karena apa? Berpengaruh dalam karir kita. Tetapi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kalau sampai kita mengejar prestasi dengan menjatuhkan lawan kita, menjatuhkan saudara kita, saya yakin dan percaya itu tidak menjadi berkat, tidak berkenan di hadapan Allah. Nah ini Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, mari Bapak Ibu kalau kita bersama-sama ibadah ya pernah ada kejadian begini Bapak Ibu ya. Terus terang Bapak Ibu, ada dulu dia bilang gini, kalau bukan karena aku, itu tidak akan jadi. Ya, ada seseorang yang pernah berkata, selalu dia bilang itu kepada saya, kalau bukan karena aku, itu tidak akan jadi. Nah Bapak Ibu, sewaktu dalam masalah itu Bapak Ibu ya, masalah di gereja waktu itu ya, ada seseorang yang berkata, kalau bukan karena aku, gereja itu tidak akan jadi. Setiap kali ya, ada kalau nggak salah 2 atau 3 kali dia berkata, kalau tidak karena aku, gereja itu tidak akan jadi. Saya pikir Tuhan hanyalah menggerakkan engkau, sekalipun engkau tidak mengenal firman. Tuhan bisa menggerakkan siapapun, baik itu orang yang tidak mengenal Tuhan, sekalipun Tuhan bisa menggerakkan. Sebab apa? Kekayaan dan harta itu kepunyaannya, bukan kepunyaan yang lain. Jadi Bapak yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita di dalam gereja berjemaat, ya, bila ada bantuan, kita memberi bantuan, jangan pamerkan. Kalau kita memberi kebaikan, jangan pamerkan. Ya, firman Tuhan berkata, kalau engkau memberi, jangan diketahui tangan. Ya, kalau kita memberi kebaikan, jangan diketahui tangan kanan kita. Ya, sebab apa Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan? Tuhan mau menunjukkan bahwa kerendahan hati, tidak mengutamakan kebaikan, tidak mengutamakan perbuatan baik yang kita kerjakan, hanya untuk memperoleh status sosial di masyarakat. Jadi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, ya, mencari nama sendiri di dalam Tuhan itu tidak baik. Ya. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kalau kita bergereja Bapak Ibu, ya, saya berbagi pengalaman. Kalau saya dalam penyembahan, saya bilang dalam penyembahan saya, kalau bukan tanpa Engkau Tuhan, aku tidak ada apa-apanya. Kalau bukan karena Engkau yang membuka kesempatan bagiku, aku tidak bisa. Ya. Nah ini Bapak yang dikasih oleh Tuhan, biarlah namamu dimuliakan, namamu dibesarkan. Sebab Tuhan Engkau mengangkat aku dari yang terendah sampai yang sekarang ini. Jadi Bapak yang dikasih oleh Tuhan, itu yang selalu saya ucapkan ketika penyembahan dinaikkan Bapak Ibu. Jadi Bapak yang dikasih oleh Tuhan,
Ini mau Tuhan ajarkan bagi kita. Tinggalkan jabatanmu kalau bertemu dengan Tuhan. Tinggalkan status kehormatanmu kalau engkau beribadah bersama Tuhan. Tinggalkan Bapak Ibu, tanggalkan engkau masuk pintu gereja. Tinggalkan statusmu itu. Engkau hamba di sini Bapak Ibu. Kita beribadah bersama-sama. Kita satu level Bapak Ibu. Jangan karena kita punya status kita bawa masuk ke gereja, kita lihat sebelah kita. Kita nggak mau cakapi. Untuk apa? Tidak menjadi berkat itu statusmu. Jadi kalau engkau Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan mau datang ibadah, tinggalkan. Bilang dalam dirimu, hai jiwaku, rendahkanlah hatimu, rendahkanlah dirimu. Mari sembahlah Tuhan. Memang Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kemegahan, status itu memang melekat pada kita. Tetapi bukan itu titik utama dan titik fokus kita dalam beribadah bersama Tuhan. Banyak Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, banyak di luar sana, orang yang kaya raya, orang yang memiliki banyak perusahaan, itu rendah hati. Saya mau kita belajar Bapak Ibu, apapun yang kita miliki ini bersama, mari tinggalkan itu. Tinggalkan status kemewahanmu, tinggalkan segala harta kekayaanmu. Mari memiliki kerendahan hatilah bersama-sama memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Bukan menara kesombonganmu itu yang kau tunjukkan di hadapan Tuhan. Sebab Tuhan sangat benci dengan kesombongan pada seseorang. Nah ini Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Dan Tuhan sangat benci akan hal itu. Dan apa akibatnya jikalau Tuhan ya melihat kesombongan ini? Ya kita lihat Bapak Ibu di ayat ke-7. Mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai sekarang apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Jadi ketika kesombongan itu ada di setiap orang, saya yakin dan percaya Allah langsung intervensi. Ketika kesombongan itu ada di tengah-tengah kita, saya yakin Tuhan langsung intervensi. Walaupun Tuhan gak bisa kita lihat, tetapi Tuhan langsung intervensi. Tuhan akan turun langsung untuk mengubah situasi. Nah Bapak yang dikasih oleh Tuhan, ya langkah yang Tuhan berikan, yaitu mengacau balaukan. Ya, yang tadinya apa Bapak Ibu? Yang tadinya mereka ya hebat, yang tadinya mereka punya kekuatan yang besar, kebersamaan yang kuat di dalamnya. Tetapi apa Bapak Ibu? Satu hal yang sepele ya. Sebenarnya Bapak Ibu terkasih, cara Tuhan menghukum mereka itu sepele, sederhana. Ya. Sederhana yang Tuhan buat, enggak membunuh, enggak menumpas, enggak. Sederhana, simpel Bapak Ibu, yaitu dengan cara bahasa kita dikacau balaukan. Ya. Bahasa mereka dikacau balaukan. Nah Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, saya yakin dan percaya juga, orang yang tinggi hati, Tuhan bisa punya suatu cara untuk apa? Menghancurkan, menjatuhkan. Karena apa? Allah berkuasa Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, saya selalu bilang, kalau ada pun yang kamu miliki, jangan sombongkan, jangan pamerkan. Maka milikilah kerendahan hati. Kalaupun itu Tuhan berikan, mari syukuri. Lihat Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, Tuhan mengacau balaukannya di sana. Sehingga mereka tidak mengerti bahasa masing-masing. Yang tadinya mereka bersekutu, ayo marilah kita dirikan sebuah menara. Mereka dengan semangat bersama-sama untuk membangunnya. Mereka sudah mulai mempersiapkan bahan-bahannya. Di ayat yang ketiga, mereka mempersiapkan bahan-bahannya, batanya, dan kemudian apa alat-alatnya kemudian dipersiapkan. Dan mereka bersama-sama membangun. Dan ternyata Bapak Ibu dalam
dalam saat pembangunannya terjadilah kekacauan. Lihat Bapak Ibu, ya, yang tadinya, tanah liat batu bata kurang, ya istilahnya zaman sekarang ya. Yang tadinya mereka bisa memberi komando kepada yang lain supaya menambah batu bata, tetapi sekarang ya ketika Tuhan turun campur tangan, mereka tidak mengerti lagi bahasa itu. Ya. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, yang misalnya Bapak Ibu saya renungkan bagaimana ya peristiwa itu. Saya rasa begini Bapak Ibu. Ketika mandurnya minta tanah batu bata, yang dikasih tali, yang dikasih yang lain, gak sesuai. Nah ini Bapak yang dikasih oleh Tuhan, ya, bahasa mereka tidak lagi dimengerti satu dengan yang lain. Saya bilang Bapak Ibu, Tuhan punya cara untuk menghancurkan setiap orang yang memiliki kesombongan. Ya, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Nah, pertanyaan, kenapa Tuhan gak menghancurkannya dari awal? Kenapa Tuhan membiarkan proses ini berlanjut? Kenapa gak dari awal saja? Sementara Tuhan sudah tahu bagaimana niat dan motivasinya. Jawabannya ialah Tuhan mau melihat apakah ada perubahan dalam mereka. Tuhan mau melihat apakah ada perubahan. Kalau tidak ada perubahan, maka Tuhan akan bertindak. Jadi sama di antara kita Bapak Ibu, kalau kita saat ini atau keluarga kita atau anak-anak kita atau siapapun yang memiliki kesombongan, memiliki menara kesombongan di hatinya, Tuhan masih beri kesempatan untuk bertobat. Amin. Ya, Tuhan masih beri kesempatan bagi kita. Jangan sampai Allah yang bertindak. Kalau engkau sudah berjalan dalam arah kesombongan, dan sekarang Tuhan beri suatu firman, mari baliklah sebelum Allah yang bertindak bagi kita masing-masing. Jadi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, ya. Jadi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, ya. Baiklah kita turut mengacaukan balau di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Nah, Bapak ini dikasih oleh Tuhan, ya, pujian tadi kita, ya, ini sangat membuat iman bertumbuh Bapak Ibu, ya. Dikatakan tadi di lagu pujian, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah. Nah ini Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Setiap kehidupan kita harus ujung-ujungnya memuliakan Tuhan. Berkat yang kita terima ujung-ujungnya harus memuliakan Tuhan. Kita dapat kesempatan kerja, harus ujung-ujungnya memuliakan Tuhan. Nah ini Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Bagi Raja kita, Tuhan mau bilang kita, mari kau yang sudah kuberkati, mari datang kepadaku. Naikkan pujian dan sembahmu kepadaku. Sebab aku telah menganugerahkan kepadamu berkat. Tetapi apa Bapak Ibu? Kita malah memamerkan. Kita malah mencari nama. Mencari kemuliaan bagi kita. Nah Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Ya,
Tuhan murka. Tuhan murka atas kesombongan yang mereka perbuat. Nah ini Bapak yang dikasih oleh Tuhan, ketika mereka membangun itu, Tuhan mengacau balaukannya, Tuhan menyerahkan mereka ke seluruh dunia. Hingga saat ini kita beragam-ragam bahasa. Ya, ada bahasa Batak, ada bahasa Jawa, ada bahasa Papua, ada suku Mandarin segala macam, suku Betawi, semuanya asal muasalnya dari situ Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Jadi kita bersama-sama mari sadarlah, meskipun manusia mewujudkan impian dan perencanaan yang matang atau investasi uang dalam jumlah besar, jika tanpa restu dari Tuhan, maka segalanya tidak jadi berkat. Kalau kita punya perencanaan, kita punya planning yang ke depan berapa tahun, kemudian kita sudah memikirkan anak-anak kita, bagaimana sekolahnya, kita mulai investasi atau buat usaha baru. Ingat Bapak Ibu, kalau tanpa restu Tuhan, saya rasa jelas sekali usahanya sia-sia. Tidak jadi berkat. Menara tadi yang dibangun tidak menjadi berkat, malah dicatat dalam Alkitab menjadi suatu menara kesombongan. Ya, Bapak ini dikasih oleh Tuhan. Dan kemudian kesombongan menyebabkan Allah berpaling dari doa kita. Kesombongan berpaling ya, membuat Allah berpaling dari doa kita. Kita bilang kita mengasihi Tuhan, kita mengasihi. Kita bilang aku cinta padamu. Ternyata Bapak Ibu, kehidupan kita sombong. Kehidupan sehari-hari kita sombong. Ya, tidak jadi berkat. Bagaimana Allah mau menjawab? Hatimu sangat sombong. Engkau munafik Bapak Ibu ya. Kita ini munafik kalau kita sombong. Kalau kita juga pelayan, sombong, itu namanya menipu diri sendiri. Kita menipu diri kita sendiri, seolah-olah kita mengasihi Tuhan, tetapi hatimu tidak mengasihi Tuhan. Nah ini Bapak yang dikasih oleh Tuhan. Ya. Nah, meninggikan diri di dalam pikiran kita sendiri atau mencari kehormatan dan penghargaan dari orang lain untuk memuaskan kesombongan kita, berarti apa? Menutup pintu terhadap pertolongan Allah. Bagaimana Allah mau menolong engkau sementara engkau masih menyombongkan dirimu, kekayaanmu. Ada suatu kejadian Bapak Ibu, Titanic ya. Kejadian kapal Titanic itu. Ya. Nahkodanya sombong kali Bapak Ibu ya. Dia bilang, sekalipun Tuhan gak bisa menghancurkan ini, kapal ini. Ternyata apa Bapak Ibu? Hanya gunung es yang tabrak itu sudah tenggelam. Mereka memamerkan apa? Karena pada saat itu kapal Titanic dibangun dengan baja yang paling termutakhir di zamannya. Yang paling tebal, yang susah ditembus. Ternyata hanya gunung es saja yang ditabrak itu bisa hancur. Bisa jadi tenggelam. Jangan kita pikir karena kita punya apa? Jabatan, kita pikir aku bisa menalangi semua. Aku bisa mendikte engkau. Aku bisa ngomong sesuka hatiku kepadamu. Karena apa? Aku punya dompet yang tebal, aku punya deposito yang baik, yang jumlah besar. Aku bisa mendikte engkau. Ya, ini bahaya Bapak yang dikasih oleh Tuhan. Allah memperhatikan orang-orang yang sombong ini dan Allah akan mendatangkan murka. Jadi Bapak yang dikasih oleh Tuhan, ya, pada saat ini Tuhan mau mengajarkan, mari kerendahan hati milikilah, ya, milikilah kerendahan hati. Kalau orang sombong Bapak Ibu, ini adalah suatu contoh di mana Bapak Ibu, ya, contoh menara kesombongan ini tidak patut kita tiru bersama. Ini dicatat dalam Alkitab supaya apa? Supaya kita belajar bersama-sama. Dicatat peristiwa Babel ini supaya kita belajar. Banyak
cerita, banyak peristiwa tentang kesombongan dalam Alkitab. Bukan menjadi teladan untuk kita tentang menara Babel ini. Sekalipun kemegahannya, kebesaran kerajaan itu luar biasa, tetapi tidak patut untuk kita tiru bersama-sama. Ya. Di dalam Matius ya, jelas dikatakan Bapak Ibu, ketika Yesus ya ada di suatu ruangan bersama murid-muridnya, kemudian di situ ada anak-anak kecil ya, ada di dalamnya. Kemudian Yesus menyatakan, barang siapa yang tidak seperti anak kecil ini, dia tidak layak masuk ke dalam kerajaan surga. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya harus memiliki kerendahan hati. Ya, harus memiliki kerendahan hati. Yesus mengatakan itu supaya apa? Supaya muridnya jangan sombong. Karena apa Bapak Ibu? Yesus pada saat itu menjadi pusat perhatian. Karena apa? Dia mampu melakukan mujizat, dia mampu melakukan suatu hal-hal yang ajaib. Mungkin saja murid-muridnya akan sombong, akan memamerkan, oh Tuhan itu luar biasa. Ya, Yesus itu ini, dia pamerkan segala macam. Tetapi Yesus bilang, barang siapa yang tidak seperti anak kecil ini, dia tidak akan layak masuk kerajaan surga. Jadi Bapak Ibu kasih oleh Tuhan, ya, kita mari sama-sama. Mohon maaf Bapak Ibu agak keras ya. Entah kenapa saya terus berkata, mari jangan sombong terus. Mohon maaf Bapak Ibu ya, itu yang digerakkan. Ya, mohon maaf Bapak Ibu, sebab apa? Kalau kita hidup dalam kesombongan, sia-sia hartamu, sia-sia karirmu, sia-sia usahamu, sia-sia segalanya. Karena anak-anakmu tidak akan menikmati usaha kesombonganmu, tidak akan menikmati. Tetapi orang yang betul-betul bersyukur dengan apa berkat yang Tuhan beri, dengan rendah hati, saya yakin dan percaya, anak-anaknya akan menikmatinya. Anak-anaknya akan menikmati gimana kebaikan Tuhan. Makanya Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan berkata, anak cucu ya, keturunan orang percaya tidak akan pernah meminta-minta. Sebab apa Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan? Sebab anak-anaknya akan rendah hati, maka Allah akan memberkati keluarganya, akan memberkati segala usahanya, sampai anak cucunya menikmati segala kemurahan Tuhan. Maka dikatakan Tuhan, keturunan orang percaya tidak akan pernah minta-minta. Nah ini Bapak Ibu kasih oleh Tuhan, mari bersama-sama. Kalaupun memang Bapak Ibu kita dicibiri karena usaha, karena memiliki fasilitas kekayaan, kita dibenci karena oleh itu. Terus kita bilang gini, kita punya persepsi, ya. Kita pamerkan di media sosial. Saya bertanya gini Bapak Ibu ya. Kemarin saya bincang-bincang sama istri. Dia komen sama seseorang yang terus memamerkan kekayaannya di media sosial. Saya bilang, jangan. Itu kan hartanya. Ya, itu hartanya. Jangan ya. Jangan ikut campur. Ya. Nah, Bapak yang dikasih oleh Tuhan, kemudian saya dalam hati saya berenung, kalau seseorang yang benar-benar rendah hati, kalau seseorang yang benar rendah hati, dia tidak akan memamerkan. Terus saya tanya begini sama istri, kenapa dia pamerkan? Ya, saya tanya begitu Bapak Ibu. Ya, dia jawab ya, temannya ini jawab bilang gini. Supaya apa? Supaya orang yang membenciku itu diam. Nah, supaya orang yang membenciku itu dia lihat apa yang
Kemudian saya renungkan, untuk apa? Untuk apa? Sudah, gak usah tanggapi. Juga saya mau ajak Bapak Ibu, ya, kalau memang ada orang yang benci kita, orang yang sirik atau iri sama kita tentang keberhasilan kita, janganlah punya niat untuk memamerkannya. Amin. Ya, jangan punya niat Bapak Ibu. Memang itu usaha kita ya. Kita sudah berdoa sama Tuhan. Tetapi karena banyak orang yang sirik, tetangga kita sirik, teman-teman kita sirik, justru malahan kita memamerkannya. Apa enggak gimana Bapak Ibu? Kita jadi batu sandungan. Kita enggak menjadi berkat baginya. Nah Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Jadi pada saat ini Tuhan mau pesan. Milikilah kerendahan hati. Amin. Milikilah kerendahan hati. Apapun yang kamu punya saat ini, mari bersyukur sama Tuhan. Tidak usah gengsi bersyukur sama Tuhan. Memang teman-teman kita banyak mengata-ngatain kita. Karena apa? Iri dengan keberhasilan kita. Tapi jangan merubah fokus utamamu untuk bersyukur sama Tuhan. Amin. Jangan mengubah fokus utamamu. Tetap fokus utamamu hanya kepada Tuhan, bersyukur senantiasa. Jadi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, Tuhan memberitahu bahwa kesombongan itu sangat fatal adanya. Tuhan akan memberi murka kepada orang yang sombong. Dan Tuhan akan melenyapkan begitu cepat orang yang sombong. Sebab apa? Kejatuhan, ya, congkak hati akan mendahului kejatuhan Bapak Ibu, ya. Di dalam Amsal, ya, ketika orang angkuh atau sombong, kejatuhan akan mendahuluinya Bapak Ibu. Walaupun dia tidak kelihatan, tetapi akan jatuh. Nah ini Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ya. Apa yang kita miliki, kayak pujian kita tadi berkata, terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Apa yang kamu miliki, mari persembahkan seluruh hidupmu. Amin. Hati yang bersyukur. Apa yang kamu miliki. Saya tadi Bapak Ibu waktu pujian penyembahan, Tuhanku persembahkan hidupku hanya ke dalam tanganmu. Walaupun tidak sempurna, ku persembahkan ke dalam tanganmu. Kuduskan, tahirkan Tuhan. Supaya apa Bapak Ibu? Jamahan kuasa Tuhan itu begitu mengalir di hati Bapak Ibu. Ya, ketika engkau membuka pintu kepada kehadiran Roh Kudus, maka Tuhan akan menjamamu. Ya, dan engkau akan menikmati bagaimana kebaikan Tuhan. Saya yakin Bapak Ibu ketika engkau membuka hati, ada tetesan air mata yang Tuhan berikan. Ada kebaikan, ada kenikmatan yang Tuhan berikan, pelukan yang hangat sebagai bapa kepada anak. Karena Tuhan tahu persoalan dan pergumulanmu begitu berat. Jadi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, mari hari ini Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, sadarilah seluruh hidupmu bukan untuk kemuliaanmu sendiri, tapi seluruh hidupmu hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ku tetap cinta, walau badai datang.
apa, ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia, ku tetap setia. Walau kau panjang menerpa, ku tetap setia. Bersama-sama kita nyanyikan. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Kami persembahkan Tuhan, ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terlalu banyak yang Tuhan beri, terlalu banyak. Saya undang bagi berdiri Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, yang Tuhan telah beri, yang mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, ya ku tetap setia untuk lebih lagi. Terlalu yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku dari apa yang ku miliki.
Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih segala yang kami miliki Tuhan, segala yang kami punyai saat ini Tuhan Yesus, bukan karena hasil pekerjaan tangan kami dan usaha kami, kekuatan kami Tuhan, tetapi sepenuhnya Tuhan Engkau yang menganugerahkannya kepada kami, sehingga kami dapat menikmati segala kemurahan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih kami diingatkan Tuhan pada siang hari ini, bahwa setiap kami Tuhan harus memiliki kerendahan hati dalam kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni Bapa bila kami sepanjang hidup kami Tuhan, kami memiliki hati yang sombong Tuhan, hati yang mencari nama untuk diri kami sendiri Tuhan, mencari kemuliaan untuk kami sendiri Tuhan. Kini Tuhan Yesus, kami mau berkata Tuhan, kami mau memuliakan-Mu Tuhan. Apa yang kami miliki hanya semata-mata untuk memuliakan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati setiap umat-Mu Tuhan. Tuhan Engkau menyertai perjalanan setiap umat-Mu Tuhan Yesus. Bila firman yang telah ditabur Tuhan, itulah yang berkuasa. Dan Engkau yang memateraikan di dalam hidup kami Tuhan. Sehingga kedepannya Tuhan Yesus, kami melihat pekerjaan tangan-Mu. Kami melihat kemuliaan-Mu Tuhan nyata atas hidup kami ketika kami melakukan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan, bagi-Mu kemuliaan kekal untuk selama-lamanya. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus yang diberkati bersama dengan saya, katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan.
hadir di tempat ini karena tuntunan Tuhan. Dan kami percaya Kau berkati kami seluruh umat yang hadir, Bapa yang baik, berdoa seluruh umat-Mu Tuhan, setiap pribadi berkat-Mu turun, setiap keluarga berkat-Mu melimpah, baik kesehatan mereka, baik pekerjaan mereka, Kau berkati Tuhan, anak mereka Kau berkati, yang sekolah, yang kuliah, atau ada perantauan, kami percaya Tuhan yang memelihara, menolong. Tuhan, kami menyerahkan bangsa ini ke dalam kekasihan Tuhan. Kami percaya kasih bangsa kami, Tuhan, nyatakanlah berkat atas negeri, dan berikan hikmat kepada PBB kami yang dibuat sampai ke daerah dalam menjalankan pemerintahan, supaya segala kebijakan berpihak kepada masyarakat, supaya bangsa kami diberkati oleh Tuhan. Berkait pada seluruh tim yang melayani pada hari ini, khususnya hamba yang telah menyampaikan firman Tuhan, semakin Kau nyatakan hikmat daripada surga, pengurapan yang dahsyat atas hamba menyampaikan firman Tuhan. Berkati keluarga mereka, istri, masa depan yang indah, Tuhan campur tangan, dan seluruh tim yang melayani pada hari ini Tuhan. Kau memberkati seluruh hamba-hamba. Terima kasih Tuhan, kami juga beribadah bersama dengan Nomi TV pada hari ini. Tuhan juga memberkati Nomi TV, Tuhan Pakai jadi berkat bagi sekolah dan dapat mendengar. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang baru pertama kali beribadah di tempat ini, merupakan kebaikan Tuhan dan rencana Tuhan yang indah, memberkati secara khusus Tuhan saudara-saudara kami. Terima kasih Tuhan, dan kami bersyukur kami seberapa yang boleh kami persembahkan, Allah yang memberkati mewujudkan persembahan kami. Kiranya persembahan itu menjadi tumpah yang harum di hadapan, dan kami berkat Tuhan melimpah pada seluruh umat Tuhan. Terima kasih Bapak Yesus. Juga berdoa untuk gereja-Mu, mulai dari Bapak Kepala dan keluarga, seluruh pengurus jemaat, seluruh rekan pelayanan, seluruh hamba-hamba pelayan-pelayan Tuhan. Berkat seluruh umat. Terima kasih Tuhan. Dan bersyukur. Kalau sebentar lagi Tuhan, kami akan meninggalkan tempat ini. Izinkanlah kami membawa berkat yang daripada Engkau. Mari saudaraku, mendekat Tuhan, arahkan hatimu dan terimalah berkat Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.